Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli serta setia, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari yang baru ini. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga saat ini, dan terima kasih kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami dan urapi kami, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5-6. Tertulis demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Isabella Dutton, seorang ibu di Inggris berusia 57 tahun yang memiliki 2 anak yang sudah dewasa, membuat kehebohan dengan menuliskan di Daily Mail bahwa memiliki anak merupakan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Penyesalannya disebabkan oleh berbagai faktor, dan penyesalan karena memiliki anak seperti ini yang diungkapkan oleh Isabella Dutton saat ini tidak lagi menjadi kehebohan seperti di masa lalu. Karena di era sekarang ini, semakin banyak wanita yang dengan berani dan terus terang mengatakan bahwa seandainya kehidupan bisa diputar, maka mereka akan memilih untuk tidak punya anak. Penyesalan mereka diantaranya adalah karena memiliki anak membuat mereka harus kehilangan independensi mereka, juga membuat mereka harus sibuk dengan tanggung jawab sebagai ibu, dan selain itu, ada anak-anak yang tidak menghargai dan tidak menghormati mereka sebagai ibu. Sebagian besar wanita lainnya mempunyai pendapat berbeda. Memiliki anak dipandang sebagai sebuah kesempatan istimewa dan hal yang berharga yang menjadikan mereka lebih merasa berarti dalam kehidupan. Sekalipun mereka mengalami kelelahan dan harus banyak berkorban, tapi itu tidak membuat mereka menyesal. Berbicara tentang penyesalan, Alkitab menuliskan bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan manusia di bumi. Kita baca kembali dalam Kejadian 6 ayat 5-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kalau kita renungkan, saudara, mengapa Tuhan menyesal? Apakah ini merupakan tanda kegagalan Tuhan? Ini sama sekali bukan tanda kegagalan dari Tuhan. Penyesalan Tuhan di sini tidak sama sekali menunjukkan bahwa Ia gagal atau Ia tidak maha tahu. Tapi penyesalan di sini berhubungan dengan kesedihan hati Tuhan karena manusia lebih memilih untuk melakukan dosa, melakukan keinginan diri sendiri daripada melakukan kehendak Allah. Manusia diberikan kehendak bebas dan dimampukan untuk memilih menurut kesadarannya sendiri. Sayangnya yang dipilih adalah hal-hal yang bertentangan dengan keinginan dan rancangan Tuhan. Sikap kita manusia tertulis di ayat 2 memilukan hatinya. Luar biasa, saudara. Sikap hidup kita memilukan hati Tuhan. Kita perlu mengerti bahwa kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan itu berarti bahwa Allah pun bisa memiliki perasaan seperti yang kita rasakan. Memilukan hati di sini berarti menyakitkan atau mendukakan hati Tuhan. Namun penyesalan Tuhan itu tidak dimanifestasikan dengan melenyapkan semua manusia ciptaannya. Ia menyisakan Nuh dan keluarganya.
keluarga yang taat, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, lewat karya salib Kristus, Allah kembali menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Ia mau menyelamatkan, Ia mau memperdamaikan kita dengan dirinya, dan memberikan kita anugerah kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita, di dalam saudara dan saya ada roh Allah. Dan rohnya itu ditaruhnya dengan cemburu. Artinya adalah bahwa Tuhan mau agar kita dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Dan tidak mendua hati terhadap Dia. Tapi sungguh-sungguh hanya mengasihi Tuhan saja. Efesus 4 ayat 30 tertulis, "Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Biarlah dalam hidup kita ini, kita senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan memilukan atau mendukakannya. Jangan buat Tuhan menyesal atas hidup kita. Jangan buat Tuhan menyesal atas keberadaan kita. Mari kita pakai hidup yang Tuhan anugerahkan ini bagi hormat dan kemuliaan-Nya. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami, mengajar kami, membentuk kami untuk jadi pribadi-pribadi yang tidak mendukakan-Mu, tidak membuat Engkau menyesal, tidak memilukan hati-Mu, tapi menjadi pribadi yang selalu taat, setia mengasihi Tuhan, menyenangkan-Mu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Tolong kami Tuhan, pimpin hidup kami, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Baharui kami dan tuntun kami selalu, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan yang kami kerjakan, dalam studi, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkaryalah ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.